menyaksikan mereka ditampakkan ke neraka. Engkau menyaksikan mereka ditampakkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena hina. Mereka melihat dengan pandangan yang samar, dengan pandangan yang lesu. Dan berkatalah orang-orang beriman, sesungguhnya orang yang benar-benar merugi adalah yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itulah yang berada dalam siksa yang kekal, yang abadi. Nah, ini terakhir kita di sini. Di sini Allah mengabarkan kepada nabinya bahwa beliau akan melihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan ditampakkan ke neraka. Mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Tunduk, ya. Tapi tunduknya bukan karena mengagungkan Allah, bukan karena mengharapkan pahala Allah, tapi tunduknya karena hina. Karena hina, mereka merasakan apa? Disiksa. Karena biasanya orang kalau tunduk kan gitu kan, merasa hina kan biasanya kan. Walaupun ada juga orang yang tunduk bukan karena hina, karena khusyuk, tawadhu. Seperti contohnya Nabi kita ketika masuk ke Mekah di hari Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, pandangan beliau tertunduk ke bawah dan dagu beliau nempel ke baju perang beliau. Masuk, pandangan beliau ke tanah, nggak lihat ke atas. Padahal ketika itu beliau adalah pemenang. Beliau akan menghadapi orang-orang yang pernah meludahi beliau, pernah melempari beliau dengan kotoran unta, pernah mencaci maki beliau, pernah mencekik kepala leher beliau ketika lagi sholat depan Ka'bah. Beliau akan menghadapi orang-orang begitu. Dan ketika itu orang di Mekah udah angkat tangan, takluk. Pasukan muslimin 10.000 orang udah ngumpul mengepung kota Mekah. Nggak ada perlawanan, mereka semua pasrah angkat tangan. Nah, masuklah Nabi ke kota Mekah, kata Ibnu Qayyim disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, dalam keadaan pandangan beliau ke bawah, ke tanah, dagu beliau nempel baju perang beliau. Nah, ini tunduk, khusyuk, tapi karena apa? Tawadhu, rendah hati. Padahal posisi beliau sebagai apa? Pemenang. Biasanya kalau kita ngelihat orang menang tinju, biasanya gini kan, ya kan? Kalau Nabi nggak begitu, pemenang tapi tunduk. Nah, ini yang perlu kita tiru ya. Jadi kita harus tawadhu, rendah hati ya. Nah, tunduk karena rendah hati bagus. Tapi kalau tunduk karena hina, ini tercela. Karena hina seperti apa? Misalkan kalau di zaman sekarang menyaksikan seorang berkumpul dengan para pejabat, orang-orang kaya, dia akhirnya karena merasa apa? Kelas bawah ibaratnya, berkumpul dengan orang-orang pejabat tinggi, orang-orang kaya, orang-orang pengusaha besar, akhirnya tertunduk ini. Nah, ini jangan. Nggak boleh tunduk merendah merasa hina karena manusia ya. Karena kita semua sama-sama dari tanah. Nggak ada perbedaan antara orang kaya, orang miskin kecuali dengan takwa ya. Jadi jangan merasa rendah diri, bukan rendah hati. Kalau rendah hati terpuji, kalau rendah diri tercela. Jangan merasa rendah diri, merasa hina di hadapan orang lain ya. Terutama orang-orang yang punya kekuasaan dan jabatan dan kekayaan. Biasa saja ya. Seorang muslim, terutama orang yang punya ilmu, harus merasa bangga dengan keislamannya, merasa mulia dengan keilmuannya. Jadi tidak mau merendahkan diri di hadapan orang-orang ahli dunia, orang yang punya jabatan, kekuasaan dan kekayaan. Jadi biasa saja, merasa mereka sama dengan kita sambut mereka, ada penguasa kita sambut, orang punya kedudukan di masyarakat kita sambut, tapi nggak perlu kita merasa hina seakan-akan kita kedudukannya di bawah mereka. Nggak seperti itu ya. Kita tidak seperti itu. Tidak ada kasta dalam Islam, betul tidak? Ya kan? Nggak ada kasta dalam Islam, nggak ada istilahnya sistem feodalisme, istilahnya ini utang tinggi, kita di bawah, jadi kayak budak, nggak ada ya.
Nggak ada yang membedakan kita dengan orang lain kecuali ketakwaan. Maka jangan kita merasa minder, rendah diri di hadapan siapapun ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi Nabi di sini Allah mengabarkan kepada nabinya, engkau melihat mereka akan dihadapkan ke neraka dalam keadaan khusyuk, tunduk karena hina ya. Karena hina sebab mereka akan masuk neraka ya. Yanburuna min tarfin khafi, mereka melihat ke neraka maksudnya dengan pandangan yang khafi, samar. Khafi itu pandangan, ujung pandang ini samar. Maksudnya apa? Dhaifun nazar, pandangan yang lemah. Maksudnya apa? Lesu, melihat neraka dalam keadaan. Kenapa? Karena mereka mau dimasukin ke situ tuh. Orang kalau udah mau disiksa kan nggak mungkin. Orang kalau pandangannya terbuka begini, kelihatan bersemangat. Kalau melihat sesuatu yang apa? Menakjubkan kan? Tapi kalau melihat sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang menakutkan, nggak mungkin begini. Tapi lesu. Nah, putus asa. Istilahnya pandangan putus asa. Melihat neraka udah. Nah, itu apa ya? Ini keadaan orang-orang kafir nanti. Jadi mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena hina, dan mereka melihat neraka dengan pandangan yang lesu, tidak bersemangat, putus asa. Nah, itu keadaan orang-orang kafir di akhirat nanti. Lalu di situ kemudian apa yang terjadi pada orang-orang beriman? Nah, ketika orang-orang beriman menyaksikan orang-orang kafir seperti demikian, orang-orang beriman berkata, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Artinya orang yang merugi sebenarnya adalah orang yang rugi di akhirat, bukan di dunia. Karena bisa jadi orang di dunia seakan-akan hidupnya rugi, sakit-sakitan terus, susah terus kelihatannya. Tapi di akhirat dia bahagia. Dan bisa jadi di dunia ada orang yang kelihatannya makmur, kelihatannya hidupnya senang, semua fasilitas dunia dia dapatkan, jabatan, harta dia dapatkan, mudah sekali. Tapi di akhirat dia merugi. Maka rugi, untung yang sebenarnya lihatnya di akhirat, bukan di dunia. Di sini orang beriman ketika menyaksikan orang kafir tunduk gitu, memandang neraka dengan pandang putus asa, ketika itulah orang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka di akhirat nanti. Maksudnya ini perkataan ditujukan kepada siapa? Orang-orang kafir ya. Mereka merugikan diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Maksudnya bagaimana merugikannya? Bitakhlidihim finnar wa adami wusulihim ilal huril muaddati lahum fil jannah law amanu. Maksudnya mereka merugikan diri mereka dan keluarga mereka di akhirat, di hari kiamat, yaitu dengan menjadikan diri mereka kekal di neraka. Kenapa mereka merugikan? Bagaimana cara mereka merugikan diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat? Yaitu dengan menjadikan diri mereka kekal di neraka, dan mereka tidak bisa sampai kepada hur, wanita-wanita yang hauro, pandangannya apa? Atau diterjemahkan bidadari lah. Mereka merugikan diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat karena mereka menjadikan diri mereka kekal di neraka karena kekafiran, dan karena mereka tidak bisa sampai kepada bidadari yang dijanjikan, disediakan untuk mereka di surga kalau mereka beriman. Ini maksudnya gini, mereka ini bahkan di sini sebutkan orang yang merugi adalah yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka di akhirat. Bagaimana merugikan diri mereka dan keluarga mereka? Yaitu dengan menjadikan diri mereka kekal di neraka dan menjadikan diri mereka tidak bisa mendapatkan bidadari yang sudah dijanjikan untuk mereka di surga kalau mereka beriman. Ya, karena mereka tidak beriman, ya sudah, mereka kekal di neraka dan tidak dapat bidadari yang sudah dijanjikan untuk mereka. Nah, ini mungkin timbul pertanyaan lah, ini berarti untuk
laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan, apakah ada bidadara? Karena ada orang yang ya inilah, ada Allah wa iya berkata tanpa ilmu ketika menyinggung kalau laki-laki nanti dapat bidadari. Kalau laki-laki yang soleh, beriman, bertakwa di surga dapat bidadari. Nah, kalau perempuan, kalau perempuan dapat bidadara katanya. Nah, ini nggak bisa pakai ini Bapak ya. Kita nggak bisa ngomong masalah agama menggunakan ro'yu, akal-akalan ya. Nggak bisa begitu. Kalau nggak ada keterangan bidadara, jangan kita nyebut bidadara. Nggak ada bidadara. Terus bagaimana? Apakah wanita sengsara? Enggak, tetap dapat pasangan. Karena dalam hadis disebutkan wa ma fil jannati azab, tidak ada yang melajang di surga nanti. Pasti setiap orang masuk surga punya pasangan. Nah, pasangannya siapa? Ya, nanti Allah sediakan. Bisa jadi orang di dunia atau yang semacamnya. Yang jelas nggak ada yang melajang, gitu aja lah. Laki-laki dapat pasangan, perempuan dapat pasangan, ya. Dan bukan bidadara itu ya. Dari jenis manusia juga, ya. Nah, kita lanjut. Ya, lalu Allah setelah menyebutkan pernyataan orang beriman, sesungguhnya orang yang merugi adalah mereka yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Allah menyebutkan setelah itu, ala inna zalimina fi adabim muqim. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang zalim mereka berada dalam siksa yang muqim, daim, terus menerus. Kata Imam Al-Mahalli, huwa min maqulillahi ta'ala, ini perkataan Allah. Artinya begini, tadi kan disebutkan orang-orang beriman berkata, orang-orang yang merugi adalah yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Nah, ini perkataan orang beriman cuma sampai sini. Kelanjutannya, ketahuilah orang-orang zalim berada dalam siksa yang terus-menerus. Ini perkataan Allah. Jelas ya? Ketahuilah orang-orang zalim. Zalim di sini adalah orang-orang kafir, kata Imam Al-Mahalli. Sebagaimana dalam ayat lain, wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir merekalah yang zalim, ya. Orang zalim yang sesungguhnya adalah orang kafir. Nah, orang kafir akan berada dalam siksa yang muqim, terus-menerus, ya, daim, ya, tidak berhenti. Artinya mereka tidak mungkin keluar dari neraka. Kalau orang sudah masuk neraka, sudah. Orang kafir masuk neraka nggak akan keluar lagi dari neraka. Ya, ini ayat ke-45. Lalu Allah menyebutkan setelahnya, wa ma kana lahum min awliya ayansurunahum min dunillah wa may yudlilillahu fama lahu min sabil. Dan mereka tidak memiliki wali-wali yang menolong mereka selain Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min sabil. Dan siapa yang telah Allah sesatkan, maka ia tidak akan memiliki jalan. Saya ulangi lagi. Mereka tidak memiliki wali-wali yang menolong mereka selain Allah. Wali-wali di sini artinya apa? Pelindung, ya, saya katakan penolong. Jadi orang-orang kafir tidak akan memiliki penolong-penolong, pelindung-pelindung yang menolong mereka selain Allah, ya. Ai ghairahu yadfa'u 'adzabahu anhum. Mereka tidak memiliki seorang pun selain Allah yang bisa menolak siksa Allah dari mereka. Artinya ketika Allah memberikan siksa kepada mereka, mereka tidak bisa menolak. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak mereka. Menolak siksa itu dari mereka. Artinya pasti Allah siksa. Jadi tidak ada yang dianulir, Bapak ya. Nggak ada yang dibatalkan. Allah nyiksa orang kafir dibatalkan, enggak. Jelas? Dan orang kafir disiksa di neraka kekal selama-lamanya. Nggak ada satu orang kafir yang dapat keringanan. Termasuk Abu Thalib. Ya, Abu Thalib paman Nabi, kafir tidak? Mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, enggan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya dia di neraka kekal selama-lamanya. Hanya saja Nabi memohon kepada Allah supaya bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Akhirnya Allah mengabulkan, diberikan syafaat, tapi syafaatnya bukan dikeluarkan dari neraka. Cuma Abu Thalib
diringankan. Dia di bagian neraka yang bukan bawah, di atas api neraka cuman kena ke telapak kakinya. Tapi dengan itu mendidihlah otaknya. Nah ini, dan itu selama-lamanya, bayangkan. Nggak kebayang ya, kita disiksa sampai kaki kita, cuman kita telapak kaki saja dibakar, ini mendidih. Kalau 1 hari aja udah rasa sakitnya luar biasa, maka bagaimana kalau selama-lamanya? Ya, maka orang yang merugi hanyalah orang kafir. Ya. Orang yang benar-benar merugi adalah orang kafir. Mereka merugi di dunia dan akhirat. Ya. Nah, di sini Allah nyatakan sekali lagi, dan mereka tidak memiliki wali-wali yang menolong mereka selain Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min sabil. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka ia tidak memiliki jalan. Tidak memiliki jalan. Jalan apa maksudnya? Kata Imam Al-Mahalli ini, tariqin ilal haq fid dunya wa ilal jannati fil akhirah. Orang yang telah disesatkan oleh Allah tidak memiliki jalan yang mengantarkan pada kebenaran ketika di dunia, dan jalan yang mengantarkan kepada surga di akhirat. Ya, artinya nggak dapat hidayah. Orang kalau nggak dapat hidayah, disesatkan oleh Allah, tidak dapat hidayah. Dia tidak tahu kebenaran mana. Bingung hidupnya. Ini di dunia, dan di akhirat juga tidak bisa menempuh jalan ke surga. Dia masuk ke neraka. Ya, ini ya. Orang kalau sudah Allah sesatkan, hidupnya pasti bingung. Yang dulunya dapat hidayah, tapi setelah itu Allah cabut hidayah, pasti hidup dalam kebingungan, Bapak ya. Beda halnya dengan orang yang asalnya sesat, lalu sesat terus. Tapi kalau orang udah dapat hidayah, setelah itu sesat, itu lebih bingung. Makanya orang kafir asli dengan orang yang murtad itu lebih sengsara orang murtad. Karena apa? Orang murtad tuh dia sudah melihat cahaya Islam kan? Ada cahaya Islam terang benderang, tiba-tiba mati semua, gelap semua. Dia meraba-raba, menabrak itu, akhirnya dia sakit, sengsara, lalu mati. Nah ibaratnya begitu, itu orang murtad. Beda halnya dengan orang kafir asli. Orang kafir asli ibaratnya kalau diumpamakan dia hidup di tengah kegelapan, gelap. Dari kecil sampai dewasa gelap. Sengsara tidak? Sengsara kan? Tapi lebih sengsara lagi orang yang sudah hidup di terang benderang seperti ini nih. Tiba-tiba gelap lampu, bulan gerhana, bintang-bintang hilang otomatis. Tidak ada minyak, tidak ada listrik, tidak ada lampu. Apa yang terjadi? Nabrak sini, nabrak sana kan? Mau bawa senter, nggak ada senter. Dia sedang di tengah hutan. Nah itulah perumpamaan orang yang murtad, lebih sengsara daripada orang kafir asli. Nah begitu pula orang yang Allah sesatkan setelah dapat hidayah. Dan kita berlindung pada Allah disesatkan setelah kita dapat hidayah. Hidayah mengenal tauhid, mengenal sunnah. Ini hidayah yang berharga. Jangan sampai Allah cabut dari diri kita, Bapak ya. Makanya ulama terdahulu sampai ada yang berkata, aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang lebih besar bagiku. Apakah Allah takdirkan aku sebagai muslim, atau Allah selamatkan aku dari bid'ah. Artinya aku berada dalam sunnah, dapat hidayah sunnah. Ini hidayah yang mahal, Bapak ya, karena tidak semua orang merasakan hidayah tersebut ya. Makanya bagi yang sudah mendapatkan hidayah tersebut harus dijaga dan dipupuk ya, biar jangan layu lalu tumbang lalu hilang ya. Nah itulah dua ayat dari surat Asy-Syura dari ayat 45 sampai ayat 46. Nah dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, orang-orang kafir akan menampakkan penyesalan di akhirat nanti. Orang-orang kafir akan menampakkan penyesalan di akhirat nanti. Di antaranya dengan sikap, istilahnya bahasa tubuh mereka. Mereka kadang dengan ungkapan lisan atau dengan bahasa tubuh mereka. Kalau bahasa tubuh mereka ya tadi, mereka tunduk karena hina. Plus melihat neraka dengan pandangan lesu. Nah ini
Mereka akan menampakkan penyesalan mereka di akhirat nanti. Lalu faedah berikutnya, kekafiran akan mengantarkan pada kehinaan dan kerugian di akhirat. Kekafiran akan mengantarkan pada kehinaan dan kerugian di akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan di sini, mereka tertunduk karena apa? Hina. Lalu orang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan orang kafir, kekafiran bisa mengantarkan pada kehinaan dan kerugian. Lalu faedah berikutnya, orang kafir akan kekal selama-lamanya di neraka. Jelas apa ya? Orang kafir akan kekal di neraka selama-lamanya. Tidak ada satupun orang kafir yang di neraka sementara, ya. Pasti kekal selama-lamanya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat 46, tidak ada seorang pun yang bisa menolak siksa Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak siksa Allah, ya. Kalau Allah sudah menakdirkan seorang dapat siksa azab, pasti siksa tersebut akan sampai terkena orang tersebut, walaupun dia, temannya, atau seluruh orang di muka bumi berusaha untuk menolaknya. Ya, ini siksa Allah nggak bisa ditolak, ya. Lalu berikutnya, hidayah dan kesesatan ini ada di tangan Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapapun orang yang Allah kehendaki. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka dia tidak bisa menerima hidayah. Timbul pertanyaan, apa mungkin dia dapat hidayah lagi suatu saat? Ya mungkin saja. Bisa jadi orang sesat, lalu tobat, dapat hidayah, lalu sesat lagi. Ya, mungkin tidak. Bisa saja. Saya yakin semua manusia gitu kan. Karena kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak berbuat salah. Nabi tidak menyatakan khati. Nabi tidak menyatakan setiap anak Adam khati. Khati artinya salah, satu sekali salah. Tapi Nabi menyebutkan khata. Khata artinya banyak salah. Semua anak Adam, manusia kita kan, anak Adam kan, pasti banyak berbuat salah. Artinya kita, siapapun gak ada yang terjaga dari dosa. Siapapun pasti terjatuh dalam dosa. Itu bukan aib, ya. Yang aib itu kalau seorang sudah terjatuh dalam dosa lalu terus dosa tidak bertaubat. Makanya Nabi menyatakan wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah yang banyak bertobat. Maka Bapak-bapak, kalau kita sesat, taubat kepada Allah, Allah berikan hidayah lagi. Nanti sesat lagi, taubat kepada Allah, hidayah lagi. Ya, jadi jangan putus asa, ya. Jangan putus asa, tapi bukan pula meremehkan. Oh, nggak apa-apa, saya sesat sebentar, nanti kan dapat hidayah lagi. Nggak ada yang dapat memastikan begitu, ya. Jangan bermain-main. Jangan bermain-main dengan kesesatan, ya. Kita nggak tahu, kita berusaha, saya sesat nggak apa-apa, nanti di kemudian hari saya tobat. Nanti ternyata tidak tobat. Akhirnya selama-lamanya sesat. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah faidah dari ayat ke-45 dan 46. Kita lanjut ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumul la maradda lahu minallah ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha in 'alaika illal balagh wa inna idza adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Kita di sini dua ayat. Istajibu li rabbikum min qabli ay ya'tiya yaumul la maradda lahu minallah. Penuhilah
panggilan Tuhan kalian sebelum datang hari yang tidak bisa ditolak dari Allah. Sebelum datang hari dari Allah yang tidak bisa ditolak. Malakum mim malja'i yauma idzin. Tidak ada bagi kalian tempat berlindung pada hari itu. Wa ma lakum min nakir. Dan kalian pun tidak bisa menolak itu. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kalau mereka berpaling, maka kami tidak mengutusmu sebagai penjaga mereka, pengawas mereka. In 'alaika illal balag. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Wa inna idza adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha. Dan sesungguhnya kami jika memberikan rahmat kami kepada manusia, ia merasa gembira. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Namun jika keburukan menimpa mereka karena ulah tangan mereka, maka sesungguhnya manusia ini sangat kufur. Nah, ini ayat 47 sampai 48. Terjemahan seluruhnya, penuhilah panggilan Tuhan kalian sebelum datang hari dari Allah yang tidak bisa ditolak. Kalian tidak memiliki tempat berlindung pada hari itu dan tidak bisa pula menolaknya. Kalau mereka berpaling, maka kami tidak mengutusmu sebagai penjaga mereka. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Dan sesungguhnya kami jika memberikan kepada manusia rahmat dari kami, ia merasa sangat gembira. Ia merasa gembira. Namun jika keburukan menimpa mereka karena ulah tangan mereka, maka sesungguhnya manusia sangat kufur. Nah, ini ayat 47 sampai ayat 48. Kita bahas. Di sini Allah berfirman, istajibu li rabbikum. Penuhilah Tuhan kalian, yaitu penuhilah panggilan Tuhan kalian. Ini kata Imam Al-Mahalli, ajibuhu bitauhid wal ibadah. Penuhilah panggilan Tuhan kalian dengan tauhid dan ibadah. Artinya kalau kita ingin dianggap memenuhi panggilan Allah, hendaknya kita mengesahkan Allah dan beribadah kepada Allah. Jelas Bapak ya? Ini cara kita memenuhi panggilan Allah. Kita mengesahkan Allah dan beribadah kepada Allah. Nah, Allah katakan penuhilah panggilan Tuhan kalian sebelum datang hari dari Allah yang tidak bisa ditolak. Hari apa? Huwa yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat tidak bisa ditolak, bahkan tidak bisa dipastikan kapan datangnya. Ya, kalau ada orang yang ngaku tahu kapan hari kiamat, bisa kita pastikan dia pendusta. Karena Nabi kita saja ketika ditanya tentang hari kiamat, apa jawabannya? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika Jibril menyamar sebagai dalam bentuk manusia, laki-laki yang berpakaian putih, sangat putih, rambut sangat rapi, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Fa'akhbirni 'anis sa'ah." Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya lebih tidak tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu ya. Bahkan yang ditanya lebih tidak tahu lagi. Nah, ternyata di akhir hadis sebutkan yang nanya ini siapa? Jibril ya. Nabi saja tidak tahu, masa ada orang zaman sekarang yang menyatakan hari kiamat akan terjadi tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Nah, ini pendusta, bin pembohong, bin dajjal Bapak. Nah, itu nggak ada ya. Jadi hari kiamat tidak bisa diketahui kapan datangnya secara pasti dan tidak bisa ditolak kalau sudah terjadi. Ya, di sini la maraddalahu minallah, tidak bisa ditolak dari Allah. Ai annahu idza atabihi la yarudduh. Maksudnya kalau itu sudah datang tidak bisa ditolak, tidak bisa ditunda, ya. Malakum mim malja'i yauma idzin. Pada hari itu kalian tidak memiliki malja, tempat berlindung. Istilahnya kalau malja itu di zaman sekarang kamp pengungsian.
Pengungsi dalam bahasa Arab lajiin. Jadi kan kalau dalam konflik apapun biasanya ada tempat pengungsian kan? Kayak di Gaza itu kan sediakan tempat pengungsian. Nah, kalau di dunia contohnya Gaza dibombardir oleh Yahudi. Orang Gaza bisa berlindung ke tempat pengungsian kan? Tapi kalau di akhirat atau di hari ketika datang hari kiamat ada tempat pengungsian? Nggak ada. Semuanya panik. Bahkan disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab ketika menyebutkan 6 tanda hari kiamat, ketika orang-orang sedang di pasar, tiba-tiba matahari hilang, gelap. Setelah itu bintang berjatuhan. Jin, manusia, hewan saling gini. Kalau zaman sekarang harimau di sampingnya ada rusa, apa yang terjadi? Nah, tapi ketika hari kiamat enggak, di sampingnya harimau, sampingnya rusa, semuanya lari, enggak ada yang mikir kiri kanan. Begitu juga jin. Jadi jangan kita kira jin itu kuat, enggak, tetap ketika hari kiamat pun panik, lari sana sini sampai akhirnya ada seruan, kita lari ke laut, kita lari ke laut. Mereka pun lari semua ke laut, ternyata mereka dapat di laut sudah berubah menjadi lautan api. Nah, ketika itulah matahari bertabrakan dengan bumi, lalu hancurlah lapisan atasnya sampai ke langit ketujuh, yang itunya ke bawah. Nah, itu kejadian di hari kiamat ya. Jadi ketika hari kiamat terjadi nggak ada tempat pengungsian, semuanya tidak bisa berlindung, ngungsi dimanapun semuanya akan kena apa ya. Wa malakum min nakir, dan juga tidak bisa kalian ingkari. Maksud ingkari di sini kata Imam Al-Mahari, inkarun lidunubikum, artinya kalian tidak bisa mengingkari dosa kalian. Kalau sudah terjadi hari kiamat, orang nggak bisa mengingkari dosanya. Misalkan gini, dulu seorang pernah membunuh, pernah berzina, mencuri, nanti nggak bisa di hari kiamat Allah tanya, nolak, enggak ya Allah enggak. Kalau lisannya mau itu, nanti lisan itu akan ditutup. Yang berbicara itu anggota tubuh kita. Ini tangan, ini si fulan nih pernah mukul orang menggunakan tangannya. Ini kakinya pernah berjalan ke tempat maksiat. Ininya pun disebutkan. Jadi yang berbicara adalah anggota tubuh kita, bukan mulut kita. Ya, makanya nggak ada seorang pun yang bisa menolak dosa. Dosa ketika di dunia nggak bisa ditolak. Semuanya akan Allah tampakkan. Jelas apa ya? Lalu Allah katakan, "Fain a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Kalau mereka berpaling dari apa? Kata Allah, kalau mereka berpaling, maka kami tidak mengutusmu sebagai penjaga mereka. Kalau mereka berpaling dari apa? Yang tadi, dari apa? Penuhilah panggilan Tuhanmu. Kalau mereka berpaling artinya tidak memenuhi panggilan Tuhanmu, maka kami tidak mengutusmu sebagai penjaga mereka. Maksudnya apa? Tahfazu a'malahum bi an tuwafiqal matluba minhum. Maksudnya kami tidak mengutusmu sebagai penjaga amalan mereka, di mana engkau berusaha supaya engkau mendapatkan apa yang dituntut dari mereka. Artinya gini, Nabi tidak dituntut, kan mereka disuruh beriman. Coba bagaimana cara supaya mereka beriman? Nabi menuntut mereka untuk sholat, diawas bagaimana mereka sholat, nggak bisa. Ya? Itu semua hidayah di tangan Allah. Terus apa tugas Nabi? In alaika illal balag. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Nah, kalau Nabi saja tugasnya menyampaikan, apalagi selain Nabi, apalagi ustadz, apalagi dai, apalagi buya, nggak bisa memaksakan orang lain dapat hidayah, ya. Maka ayat ini merupakan hiburan bagi kita semua yang sudah berusaha ngajak orang pada kebenaran tapi tidak juga dapat hidayah. Saya menanya, orang munafik di zaman Nabi hidupnya di tengah orang kafir atau orang musyrik? Orang muslim. Muslim kan? Mereka mendengar ayat Al-Quran, menyaksikan kejujuran Nabi, menyaksikan kesolehan para sahabat, tapi mereka dapat hidayah enggak? Nah, itulah hidayah itu di tangan Allah, ya. Nggak mesti orang tinggal di tengah orang yang baik lalu baik. Jelas? Ya, walaupun kita dituntut untuk tinggal di tengah orang baik, tapi hidayah di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Ya, mungkin saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat ini, yaitu masih di ayat ke-48 ya.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.